Jokowi berjuta kali ke Papua pun tak ada manfaatnya. Oleh Martin Go, aktivis kemanusiaan. Indonesia itu sebenarnya negara dengan praktik pelaksanaan pemerintahan atau sistem pemerintahannya dikenal dengan presidensial. Sehingga, pelaksanaan pemerintahan bisa berjalan baik atau tidak, diukur dari kemampuan seorang presiden. Jika kemampuan presiden tidak memenuhi standar, sudah dipastikan pelaksanaan pemerintahannya juga bermasalah. Bahkan, tujuan dari bernegara tidak akan terjadi. Sementara sistem dan dinamika politik nasional berpihak pada mayoritas. Dalam menutupi kegagalan, para pendukung fanatik seorang presiden atau bahkan kelompok minus pengetahuan, biasanya akan mencari dalil dengan menyebutkan tidak gampang mengurus rakyat jutaan orang seperti Indonesia. Lalu candaan isengnya, apakah karena luas dan banyak, terus harus dikedepankan yang namanya pemekaran negara baru, agar rakyatnya gampang dibangun karena sistem presidensial? Atau ubah federal? Dalam sebuah dialog bersama Akbar Faisal, Profesor Jimli Asidiki menyebutkan bahwa Cina dalam 50 tahun bisa berkembang pesat dan maju. Tentu pernyataannya menjelaskan jika hal itu berbanding terbalik dengan di Indonesia. Pernyataan tersebut menggugurkan berbagai argumen pembelaan dari pendukung fanatik tersebut. Belum lagi dari aspek SDA, justru mestinya Indonesia bisa jauh lebih maju dari Cina. Sekali lagi, ini presidensial. Dalam memaknai presidensial tersebut, saat Gus Dur menjadi presiden. Dalam perspektif Papua, Gus Dur mampu menggunakan kewenangannya dengan menjadikan daerah yang aman dan damai. Padahal, saat itu Gus Dur hanya sekali ke Papua. Karena dalam perspektif konstitusi, bukan soal presiden jalan-jalan, tapi soal kebijakan yang melindungi dan menyelamatkan warga negara. Itu juga salah satu tujuan dalam bernegara. Jokowi sudah belasan kali ke Papua. Di mana Papua yang damai dan aman itu? Apakah ini memberikan gambaran bahwa, berjuta kali ke Papua pun, Papua begitu-begitu saja dan masalah terus ada? Kenapa Jokowi tidak bisa meniru Gus Dur? Apakah karena soal kemampuan, soal nurani, soal rasa, soal keberpihakan, atau soal motif? Jokowi ke Papua tidak menyelesaikan masalah. Apa saja sebenarnya masalah-masalah yang terjadi walau Jokowi ke Papua berkali-kali? Tentu ini pertanyaan menarik untuk membandingkan Jokowi dan Gus Dur. Masalahnya adalah 1. Pelanggaran HAM, 2. Pendudukan, 3. Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus yang isinya sentralistik, 4. Pasukan dikirim terus, pendekatan militer, 5. Masih terus ada pengungsian, 6. Masyarakat adat makin kehilangan tanah adat dan lainnya. Tentu itu berbanding terbalik dengan Gus Dur. Saat Gus Dur jadi presiden, pelanggaran HAM kemudian terhenti. Demokrasi dibuka, masyarakat adat mendapatkan ruang dan hak-hak mereka. Gus Dur mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kemanusiaan, bukan pendekatan militer, bukan pendudukan dan pemekaran. Bahkan lebih parah, Undang-Undang Otonomi Khusus dibuat sentralistik. Padahal itu kebencian warga negara. Maka lahirlah Reformasi 1998. Dalam semangat Pancasila dan konstitusional, musyawarah untuk mufakat dikenal. Karenanya, di masa Presiden SBY, perundingan Aceh dan Jakarta, pemerintah pusat, dilakukan. Sayangnya untuk Papua, SBY terkesan mempraktikkan pendekatan rasialisme, karena di Aceh bisa, sementara di Papua tidak dilakukan. Sementara Jokowi, niat sedikit pun untuk mendorong dialog atau perundingan Jakarta-Papua tidak ada sama sekali. Sesungguhnya, jika benar negara ini adalah negara hukum, sebenarnya Jokowi patut diduga melanggar Pancasila dan konstitusi, dalam hal tidak mau mewujudkan Papua tanah damai, yang sudah mestinya dilakukan melalui dialog atau perundingan tersebut. Pertanyaannya, apakah Komnas HAM berani mengumumkan adanya tindakan pelanggaran HAM? Karena jika Komnas HAM menentukan hal itu pun, apakah Kejagung berani dan objektif secara hukum untuk melanjutkan?
Sekalipun Presiden berjuta kali ke Papua, tapi jika tidak mengedepankan pentingnya penyelesaian masalah di Papua melalui dialog atau perundingan, masalah di Papua akan tetap terus ada. Riset LIPI, sebelum jadi BRIN, merumuskan 4 akar masalah di Papua. Masalah itu masih tetap sama dan terus terjadi. Negara masih mempraktikkan rasialisme terhadap rumpun Melanesia. Menteri saja, tidak ada rumpun Melanesia. Dari dulu sampai saat ini, Presiden dan Wakil Presiden selalu satu rumpun. Jokowi jika peduli Papua, ukuran atau bentuknya gelar perundingan atau dialog. Cara membuktikan atau mengukur apakah benar Jokowi peduli terhadap Papua, dapat dilihat dengan pertanyaan, benarkah Presiden akan gelar perundingan untuk mewujudkan Papua tanah damai atau tidak? Selain itu, kita juga pernah melihat janji-janji selesaikan masalah HAM, tapi sampai saat ini hasilnya tidak ada wujud. Bahkan kasus Paniai berdarah saja, pelakunya bebas. Kejagung hanya menentukan satu pelaku, yang tentu menggugurkan aspek HAM berat dari segi unsur. Atau, terhadap pembebasan pilot Mart Hens yang disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional dan Organisasi Papua Merdeka, TPN atau OPM. TPN atau OPM mendesak gelar perundingan, sementara Presiden mengabaikannya hingga berbulan-bulan. Banyak sekali oknum-oknum binasional menyebut tidak ada dialog dengan separatis. Padahal, tidak ada perdamaian yang terjadi tanpa perundingan atau dialog. Praktik dungu oleh oknum-oknum di publik. Sementara Pancasila dan Konstitusi mensyaratkan itu, dan Aceh bisa terwujud. Jadi, Jokowi berjuta kali ke Papua pun tidak ada manfaat sama sekali bagi orang Papua. Dan tentu lebih bermanfaat saat Gus Dur jadi presiden. Hanya sekali ke Papua, kebijakan Gus Dur memberikan manfaat langsung selama kepemimpinannya. Saat Gus Dur, satu tujuan negara terpenuhi, yakni melindungi segenap warga negara. Tidak ada yang dapat diharapkan dari aspek kemanusiaan sebagai prinsip bernegara dari Jokowi, kecuali perundingan atau dialog digelar.